Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian sehat-sehat semuanya. Nah, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu harap hari ini kalian semangat semua belajarnya, karena kita akan belajar dan ini materinya tuh sangat menarik, yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama tujuan pembelajaran kita, yang kedua konsep nilai mutlak, yang ketiga persamaan nilai mutlak, yang keempat ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, langsung saja. Di tujuan pembelajaran, Ibu harap pada proses pembelajaran ini yang diikuti kalian diharapkan dapat menginterpretasi, menganalisis, serta menyelesaikan soal-soal konseptual yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif yang disimbolkan sebagai nilai mutlak dari X. Nah, ini dalam matematisnya seperti ini. Nah, nilai mutlak sebuah bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan. Nah, ini jika kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini bentuknya. Kalian bisa lihat di layar HP ataupun layar laptop kalian. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai mutlak dari 2 dikurang 6. Harusnya kan hasilnya ini tuh negatif 4. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai mutlak itu tidak ada yang negatif. Nilai mutlak itu pure positif. Jadi jika nilai mutlak dari negatif 4, yaitu ya 4. Bu, bagaimana kalau nilai mutlak dari 4? Tetap 4. Nah, untuk soal yang nomor 2, tentukan nilai dari X dikurang 4 jika X kurang dari 1. Nah, nilainya yaitu 4 dikurang X. Nah, ini terdapat sifat-sifat nilai mutlak. Jika X, Y elemen R, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Begitupun X per Y. X plus Y, X negatif. X dikurang Y, nilai mutlak X kuadrat, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Nah, selanjutnya kita langsung ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan menguadratkan masing-masing ruas atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurang 4 sama dengan 3. Nah, ini kita menggunakan cara yang pertama, yaitu menguadratkan kedua ruas. Nah, di sini kedua ruas kita kuadratkan sampai ketemu hasilnya persamaan seperti ini. 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 17 sama dengan 0. Nah, di sini lalu kita pecahkan menjadi 2x kurang 1, 2x dikurang 7. Dari sini kita dapat mengetahui hasil dari x-nya ada 1/2 dan 7/2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 atau 7/2. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan cara yang kedua dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Sebenarnya mau menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, itu hasil akhir atau himpunan penyelesaiannya itu sama. Akan tetapi di sini yang membedakan yaitu proses mencari atau menentukan nilai akhirnya itu. Kan kalau yang tadi itu menguadratkan, nah ini tuh kita pakai definisi nilai mutlak yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal cerita yang mana kalian diminta untuk membuat ke dalam model matematika, yaitu ke dalam persamaan nilai mutlak. Nah, ini langsung saja saya jelaskan.
Di sini kita memisalkan karena yang diketahui dari soalnya itu ketinggian air bendungan Katumpala karena ada perubahan adalah X. Ini kita misalkan. Sehingga simpangan ketinggian pada kondisi normal adalah mutlak X dikurang 160. Karena perubahan ketinggian bendungan sebesar 65, maka mutlak X dikurang 160 sama dengan 65. Nah, dari sini kita dapat memperoleh yaitu X dikurang 160 sama dengan 65, maka hasil X yang pertama itu 225. Nah, yang kedua itu kita pakai negatif X dan hasil X-nya sama dengan 95. Jadi dapat kita simpulkan penurunan minimum ketinggian air di bendungan sebesar 95 cm dan peningkatan maksimum sebesar 225 cm. Nah, langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini pertidaksamaan nilai mutlak itu kita menyelesaikannya ada dua. Kita menggunakan sifat di mana untuk X, P, elemen R, dan P lebih dari 0 berlaku di dua sifat ini. Untuk menyelesaikan soal. Nah, sebenarnya bisa saja kita menyelesaikannya dengan cara menguadratkan masing-masing ruas. Akan tetapi, kita keseringan memakai dua sifat yang ini. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan sifat yang pertama, yaitu di ruas kiri kita menambahkan negatif 6, terus di langkah yang selanjutnya kita mengurangi dengan 5. Nah, di sini kita dapat memperoleh X-nya negatif 11/2 dan 1/2. Sekian penjelasan materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.